Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa di HP ada fitur mode pesawat? Padahal ya, kita jarang banget naik pesawat. Tapi fitur ini tetap ada di semua smartphone. Terus anehnya lagi, namanya Airplane Mode. Seolah-olah cuma buat dipakai kalau kita lagi terbang aja. Nah, ternyata di balik nama itu ada sejarah yang panjang dan berhubungan langsung sama dunia penerbangan. Jadi gini, Airplane Mode pertama kali lahir karena kebutuhan industri penerbangan. Sejak pesawat komersial mulai rame dipakai pada tahun 1950-an, ada satu masalah yang besar. Sinyal radio dari perangkat elektronik penumpang ternyata bisa ganggu sistem komunikasi pilot dengan menara pengawas di darat. Kebayang nggak kalau ada gangguan sekecil apapun, komunikasi bisa putus. Dan itu berbahaya banget kalau lagi di kondisi darurat. Makanya, keluar aturan ketat, semua perangkat nirkabel wajib dimatikan selama penerbangan. Lalu masalahnya muncul lagi pas masuk era 90-an sampai 2000-an awal. Ponsel mulai populer dan sinyal yang dipancarkan makin banyak. Gak cuma buat telepon, tapi juga SMS, internet, Bluetooth, Wi-Fi, macam-macam lah pokoknya. Pilot sampai sering ingetin penumpang buat matiin HP. Tapi penumpang kan banyak yang males. Ada yang cuma mau dengerin musik atau ngetik dokumen. Masa harus matiin HP beneran? Dari situlah produsen ponsel akhirnya bikin solusi praktis. Satu tombol ajaib buat memutus semua sinyal nirkabel, tapi HP-nya tetap bisa dipakai secara offline. Nah, fitur itulah yang kemudian dinamain Airplane Mode, karena memang tujuan awalnya khusus buat dipakai di dalam pesawat. Saat Airplane Mode aktif, HP akan berhenti ngirim atau nerima sinyal radio, tapi kita tetap bisa dengerin lagu, main game offline, baca dokumen, atau nulis pesan yang nanti bisa dikirim setelah mendarat. Jadi penumpang aman, pilot juga tenang. Uniknya, meski teknologi penerbangan sekarang sudah jauh lebih maju, bahkan beberapa maskapai udah kasih layanan Wi-Fi di udara, Airplane Mode tetap dipakai sampai sekarang. Alasannya sederhana, aturan penerbangan di banyak negara masih minta penumpang matiin sinyal seluler saat pesawat lepas landas, mendarat, atau sedang berada di ketinggian tertentu. Selain alasan teknis, aturan ini juga biar bikin kabin lebih tertib. Bayangin kalau sinyal HP penumpang rebutan koneksi, sementara pesawat lagi melaju ratusan kilometer per jam. Tentunya ya bisa bikin sistemnya jadi kacau kan? Tapi yang menarik, fungsi Airplane Mode sekarang nggak cuma buat penerbangan aja. Banyak orang pakai fitur ini buat hal-hal lain. Misalnya buat hemat baterai, mempercepat charging, menghindari gangguan notifikasi pas lagi fokus, atau bahkan biar nggak kena roaming data kalau lagi di luar negeri. Jadi intinya, meski namanya Airplane Mode, fungsi aslinya udah jauh meluas. Dari fitur yang awalnya lahir karena aturan keselamatan penerbangan, sekarang malah jadi bagian penting dari kebiasaan digital kita sehari-hari. Satu tombol sederhana yang dulunya cuma dipakai di pesawat, sekarang bisa jadi cara praktis buat hidup lebih tenang, lebih hemat, dan terkadang juga jadi alasan kalau kita nggak mau diganggu.